Pujikan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu wa sallim ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Studio Pal TV, ibu-ibu pengajian galo-galo yang sudah berkenan datang ke studio Streaming MDP, apa kabar? Balik lagi kita ketemu di acara kesayangan kita sama-sama, Ngelepok Hati bersama Ustaz Taufik Hasnuri. Ngelepok Hati. Subhanallah. Payah diaturi juga bagi Mang Cek Bicek, adik kakak galo-galo yang ada di rumah, pemirsa Studio Pal TV, daripada nyogok-nyogok belum ada yang ditegok, duduk-duduk laju berutuk, lemaklah kita gabung di sini. Daripada Mak Juang Pelembang ni pening mereka ke cincau Daud, laju hati kacau pikiran ruwet. Diaturi kita Ngelepok Hati sama-sama, kita bergabung dalam majlis taklim kita Ngelepok Hati. Dan acara ini pacak diadakan atas kerjasama Pal TV dengan Dinar Property juga sama Streaming MDP. Subhanallah. Dan acara Ngelepok Hati kita hari ini temanya apa? Tentang keutamaan berdoa. Subhanallah. Kita ni galak berdoa galau habis semayang, kadang jauh hati. Nah, ini kita akan bahas tentang keutamaan berdoa. Tapi sebelumnya, pemirsa Studio Pal TV, kita nak kenalan dukin. Mak Juangnya tu tak kenal maka tak sayang. Sekarang ini sudah datang dari arah agak lumayan jauh juga. Galo-galonya pengajian tiga pengajian ini dari daerah Kecamatan Sematang Borang. Ya ibu-ibu. Iya, dari Kelurahan Lebong Gajah. Tepatnya yang pakai jilbab coklat. Ibu-ibu pengajian Anisah juga dari Sematang Borang, Lebong Gajah. Ketuanya Ibu Haja Zubaidah Daim. Ya. Dan yang tengah yang pakai jilbab hijau ini pengajian dari Al-Jannah, ketuanya Ibu Dewi Harun. Dan terakhir yang jilbab abang, belineng-lineng juang merenem ini tak terang terang benderang. Pengajian Majlis Taklim Al-Hanif juga dari Perumnas Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang. Ketuanya Ibu Padila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, lagi semangat galo-galo, lebih semangat lagi kalau kita dengar ke tausiah dari Ustadz Dukin ya. Pertama-tama minta kehebatannya Pak Ustadz diaturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, syukur dengan karunia Allah Ta'ala kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dengan satu harapan agar kita mendapatkan pembelaan beliau kelak di hadapan Allah. Para pemirsa dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, alhamdulillah kembali kita ditemukan di acara Ngelepok Hati. Hari ini yang kita bahas pertemuan kali ini adalah pentingnya berdoa atau keutamaan doa. Ibu-ibu sekalian, para pemirsa Pal TV rahimakumullah, hidup manusia ini sudah diatur oleh Allah, tidak pacak diganggu gugat. Hidup ini tidak terlepas daripada aturan Allah. Kita manusia ni, kita sebagai makhluk Allah tak pacak ngatur diri kita. Kalau kita pacak ngatur diri kita dewek, ngapalah kita ni nak sara terus ni? Lah sara jahat pula. Lah sara jahat banyak utang pula. Nah, kau cukup. Lah sara jahat banyak utang, banyak dak demen pula wong sama kita. Kalau memang kita pacak ngatur hidup kita dewek, ngapalah terjadi hidup ni macam ini? Ternyata dipelajari rupanya hidup ini tak lepas dari ketentuan Allah. Wa kulla syai'in khalaqtahu bimiqdar. Segala sesuatu dijadikan itu ada ketentuan.
ada yang Allah kehendaki pada ketentuan tersebut mungkin dirahasiakan Allah. Cuman kita tidak kecil hati ibu-ibu, tidak kecil hati. Karena disebut oleh Nabi la yaruddul qada illa du'a. Tak kata yang pacak nolak ketentuan Allah kecuali doa. Jadi ketentuan Allah itu namanya qada. Yang terjadi pada diri kita namanya takdir. Takdir itu tak kata yang tahu kalau belum terjadi. Kalau belum terjadi itu belum takdir namanya. Masih boleh milih-milih. Kalaulah terjadi itu baru namanya takdir. Kadang uji kita itu takdir, kita turuti, tahu-tahu jadinya tak bagus. Maka itu ibu-ibu, la yaruddul qada illa du'a. Tak kata yang pacak nolak ketentuan Allah kecuali doa. Jadi kita ni diizinkan oleh Allah untuk berdoa. Di Al-Quran disebut ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kukabul ke doa kamu. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ayat itu menunjukkan manusia dikongkon oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk berdoa. Tapi syarat terkabulnya doa dua. Pertama falyastajibu li, kedua wal yu'minu bi. Pertama hendaklah dia taat dan patuh dengan ketentuan Allah. Kedua mesti beriman kepada Allah. Jadi kita dikongkon doa munajat. Berdoa itu uji Nabi, innallaha la yuqba'a ud'uni ud'ullah wa antum muqifuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan satu keyakinan doa kamu bakal diterima oleh Allah. Wa'lamu, ketahui oleh kamu wahai umatku, innallaha la yuqbalu du'a min qalbil ghafil. Sesungguhnya Allah tidak pernah menerima doa antara mulut dengan hati tidak sama. Maka itu kalau kita berdoa bagusnya mesti tahu artinya. Jangan basing-basingnya. Misal ibu-ibu dipinta orang doa pengantin, ibu doa ke? Ya doa pengantin. Baiklah, karena aku dipinta doa payu nak aku goyori. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Uji pengantin. Nah mati juga kita orang luar ni. Doa orang mati ya. Ya, belumlah apa-apalah mati kita orang luar ni. Kan salah. Ada tempatnya, ngunting ke ada tempatnya, ada doanya. Wong hamil, apa dia? Bunting bunting. Ada doanya. Ada wong macam-macam ada dah. Nah, minta kepada Allah. Terutama hidup ini ibu-ibu kita ni para pemirsa tidak lepas dari problem. Kita benar laki ngilo-ilo. Laki benar anak ngacu-acu. Laki anak benar bini kati aku. Kita benar laki benar anak benar mertua ngucak-ucak. Mertua benar wong tua kita ngubek. Jadi hidup ini tak lepas. Keluarga bagus kalau tetangga yang iri sama kita. Di kampung bagus, di pasar kita dimusuhi wong macam-macam. Jadi doa itu tidak boleh putus. Selalu minta munajat. Nah, berdoa itu ibu caranya dalam kitab disebut dibuka dengan ta'awuz, basmalah, hamdalah, solawat. Baru isi doa. Ditutup dengan solawat, hamdalah. Jadi kalau ditutup dengan doa, dibuka dengan doa, jadi doa itu tertutup macam ini. Cepat terangkat. Ada penutup, ada pembukanya. Uji Sayyidina Ali, antara doa dan langit itu ada hijab, ada dinding. Kalau orang berdoa tidak salawat kepada Nabi Muhammad, dinding itu tidak baca pecah, jadi tidak nembus doanya. Tuh, boleh ibu nak salawat pakai Allahumma sholli ala Sayyidina, boleh. Ibu nak Allahumma sholli ala Muhammad, lajulah, mana yang resep. Dosa diribut ke soal Sayyidina? Memakai Sayyidina, ribut.
Yang tidak maca salawat tak diribut ya. Nah, jadi munajat berdoa, pilih waktu yang afdal. Misal ibu bangun jam 3, jam 2 malam, ya Allah balik dah anakku. Ibu jingok kamar, cukup. Ibu walaupun tidak ada solat, ibu doa, ya Allah Tuhanku, jadikanlah anakku ni wong bener galau. Bimbinglah mereka ke jalan yang kau ridhoi. Kabul insyaallah, karena itu waktu yang afdal. Jam 3 tak doa harus diawali solat. Lebih bagus solat dulu baru doa, itu lebih bagus. Kalau tak katik kesempatan. Setiap habis solat jangan lupa, sudah tu doa tangan diangkat. Jangan tidak diangkat doa tangan. Gato kesamu bau bu. Kalau kamu bertelekung biarlah dijigo telekung tangan tu. Minta ini nunduk, jangan nyungak. Iya, Allah. Kita minta dengan orang nyelit lagi orang nandak ngenjuk, tambah lagi dengan Allah Taala kata adab. Nunduk nando ke kita ni berharap. Ada yang nanya mak ini boleh tak Ustaz? Terbuka, boleh juga. Cuman galak melus doanya. Melus. Nah kali ini leket, mandak. Ayo doa habis, raup ke. Ada satu riwayat Allah berfirman, aku malu tak ngabul ke doa hambaku kalau dia ngangkat tangan. Sebelum tangannya sampai diraih aku kabul ke doanya. Cuman dia cara Allah ngabul ke tak ada berdegub. Iya. Ibu minta ya Allah, banyaklah aku rezeki. Gedabuk nyampak, tidak. Bukannya nangko busuk nyampak. Jalannya kayak bergoyong, mak ini. Kita ni tak terasa. Perintah Allah tidak gancang kita gawe ke, cuman kendak kita nak gancang kabul, itulah penyakit manusia. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kabul doa selamat itu. Ibu sehat terus, wa afiatan jasad wa barakatan fil ilmi. Tanda ilmunya berkat dan istiqamah ibadat. Wa barakatan fil rezekinya berkat. Anaknya kuliah sekolah terbayar. Kalau listrik tak kata yang nunggak, itu berarti rezeki ada. Cuman tidak berdegup. Beli jilbab ada duit, beli baju ada duit, ya. Walaupun ngutang, ya. Bom baru Sungai Batang, jilbab baru boleh ngutang. Nah itu, cuman bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu lain, ini dah. Nah, jadi berdoa, munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tadi kita sudah dengar ke sama-sama tausiah dari Ustadz kita tentang keutamaan atau pentingnya kita berdoa. Agak boleh diaturi. Untuk ibu galo-galo yang nak bertanya, diaturi tapi giliran sikok-sikok, jangan berebutan. Tapi kita bakalan jingok dokin, ada yang nak lewat dulu. Misal setiap TV, jangan kemana-mana dokin, kami bakal balik lagi di Ngelipuh Kati. Pergi ke sekolah ke Kertapati, tetaplah di Ngelipuh Kati. Ngelipuh Kati! Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Alhamdulillah, balik lagi kita di acara kesayangan kita sama-sama Ngelipuh Kati bersama Ustadz Taufik. Ngelipuh Kati! Allah, masih semangat kita di pengajian kita Ngelipuh Kati ini. Dan ini terselenggara atas kerjasama Pal TV dengan Dinar Property juga sama Stimik MDP. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar ke sama-sama tausiah dari Pak Ustadz. Sekarang giliran waktunya untuk yang nak bertanya. Kami minta kehebatannya diaturi yang pakai jilbab ungu apa coklat itu ya. Oh yang merah dulu. Nah, laju salah. Ayo diaturi langsung tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Padila dari pengajian Al-Hanif Lebong Gajang, Sematang Borang. Aku nak bertanya Pak Ustadz. Waktu Pak Manonian Ustadz, yang tepat ataupun yang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu be pertanyaanku Pak Ustadz. Sebelumnya mau kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang kalau ditanya berdoa yang diterima Allah tu, kalau kata-kata diterima tu bukan punya kita. Cuman dia dianjurkan oleh Nabi waktu yang mustajabah, waktu yang bagus untuk berdoa.
Di antaranya waktu sujud terakhir waktu kita solat, baik solat wajib atau solat sunat. Cuman kalau kita lagi jamaah tidak boleh lama-lama sujudnya. Kalau kita makmum kelamuan dari imam pacak batal. Kalau imam sujudnya kelamuan makruh. Sangkan dia jadi makruh, makmumnya bingung berangkat apa belum. Jadi jangan lebih dari 7 tasbih. Tapi kalau kita salat sunat dewean dan taklah nak 2 hari 2 malam, masa beda tertidur, lajulah. Sangkinnya tadi itu boleh tadi. Jadi cuman kalau berdoanya bahasa Arab boleh dilafaz ke, tapi kalau bahasa Indonesia di dalam hati baik. Kemudian waktu hujan recek-recek baru turun. Malam Jumat, hari Jumat, waktu khutib duduk antara 2 khutbah hari Jumat. Itu diantaranya waktu-waktu yang bagus untuk berdoa. InsyaAllah dikabulkan. Dikabul ke kalau doa. Cuman syaratnya tadi beriman dan mengamalkan hukum Allah. Hukum Allah. Kalau kita tidak beriman dan tidak mengamalkan hukum Allah, sulit doa nak dikabulkan Allah. Itu tadi jawaban dari Pak Ustadz kita, insya Allah berkah. Diatur yang lain mungkin yang jilbab hijau, langsung tegak Bapak Ibu. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini pengajian dari Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, pengajian Al-Jannah. Namo Dewi Harun. Nak bertanya dikit Pak Ustadz. Cak ini Pak Ustadz, kita ini kan galak berdoa untuk wong tua kita, kalau sama-sama Muslim. Nah tapi kalau sekiranya wong tua kita tuh agama lain, kita dewek agama Muslim. Nah itu cak mana Pak Ustadz sebaiknya? Kira-kira apa sah apa tidak kan kira-kira cak itu. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Nabi dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak aku ni wongnya baik, galak nulung wong, galak nulung tetangga, wongnya kasih sayang. Cuman dianya bukan wong Islam, wong Yahudi. Kalau dia berdoa ke dia boleh tak Rasulullah? Jadi turun ayat bahwa seorang anak tidak yang lain agama dilarang oleh Allah untuk mendoakan wong tuanya kalau dengan tujuan agar wong tuanya tadi diampunkan Allah. Tidak baca. Misal bapaknya emaknya meninggal, ya Allah ampunkanlah papa sama mamaku, haram hukumnya. Bukan cuma tidak boleh, haram hukumnya. Dia tu tak katik modal iman. Jadi wong mati katik modal iman tidak. Cuman kalau dia doa ke bapaknya masih hidup, biar sehat, rezekinya luas, dah apa-apa boleh, walaupun agamanya lain, untuk kesehatan, artinya duniawi. Cuman kalau ya Allah ampun kalau bapakku dah baca, karena dia tak katik modal untuk diampuni, karena meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah, menduakan Allah. Subhanallah. Yalah. Yang lain caknya tambah semangat, tambah menarik Pak ini pertanyaan perbincangan kita Pak Yo, diaturi yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ibu Endang dari Majelis Taklim An-Nisa Lebong Gajah Sematang Borang. Nak nanyo Pak Ustadz. Cak manonian Pak Ustadz. Kita nih para ibu-ibu nih kalau bertanya atau kalau berdoa tuh biar cepat terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah 2 kali, yang ketiga lagi terangkan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Bukan ustaz, bukan kiai nyawamnya, Allah ngejuk tahu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada umatmu nanya tentang aku, njuk tahu aku ni dekat. Ud'un fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Akan ku kabulkan doa mereka kalau mereka doa dengan aku, minta dengan aku. Syaratnya 2, biar kabul nih. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia taat kepada hukum aku dan beriman sama aku.
Nah, jadi kalau ditanya, mak mana biar kabul? Tanya dengan kita. Sejauh mana kita taat kepada hukum Allah. Ibu-ibu kadang-kadang ada uzur menstruasi, qada Ramadan malas. Ngelakukan qada malas. Disuruh tutup aurat malas. Aku sebagai penceramah Bu, alhamdulillah di Palembang nih, 87% betinanya pakai alhamdulillah sudah pakai jilbab kalau kondangan. Yo. Kalau kondangan Bu rapi, kalau malah balik Allah madafa'anal bala. Nah, kalau sehari-harinya tidak nutup aurat, tidak ngelanggar, sulit untuk kabul. Jadi kita dewek mesti nyadari ya, kesalahan diri kita. Allah tuh maha kaya. Kita minta dengan tukang tekwan, tekwan banyak. Ya, Pak Ustaz. Tapi mangkoknya kotor. Tidak mungkin dinyuknya tekwan. Kita minta sama Allah, tapi diri kita banyak noda, sulit digabulkan Allah. Nah, jadi balik-balik ke kita. Balik-balik ke kita, subhanallah. Yang lain nak bertanya? Ayo, mumpung masih ya, ayo. Yang bucu buri sebelah buri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ibu Dewi Erwandi dari pengajian Al-Hanif. Nak nanya Pak Ustadz, doa apa supaya anak kita itu patuh dan nurut dengan wong tua? Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa apa biar anak patuh kepada wong tua? Doa tu bahasa kita jadilah. Ya Allah, jadikan anakku ni biar nurut dengan kami. Jadi. Ya, nah, cuman tadi Ibu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak-anakku ni dengar kata galau, biar dia galak ibadat, jadikan mereka istiqamah. Boleh bahasa Indonesia. Tutup wa sallallahu ala sayidina Muhammad atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, cuman kalau ada amalannya, pernah dalam satu rekaman, dalam satu acara disampaikan bahwa jangan lupa biar budak tu hatinya lembut, tidak ada bantahan gino. Setiap masak makanan minuman jangan lupa baca alam nasyrah laka sadrak untuk ngelembutkan hati. Sama baca akhir surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tiap dia bunuh-bunannya. Dari kecil diamalkan itu, insyaallah dia dengar kata. Oh, itu tadi jawabannya supaya anak nurut ya. Yang lain yang nak bertanya? Boleh, yang baju hijau sebelah depan, yang di luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ibu Haja Nur Hidayah dari pengajian Al-Jannah, Kecamatan Semata Borang. Ustadz mau bertanya Ustadz. Begini Ustadz, ada di tempat kami tetangga, kalau dia mendapat kesulitan, sering dia berkunjung ke makam wali-wali seperti kalau di Palembang ini di Kiai Merogan, langsung mereka itu berdoa dan minta didoakan agar kesulitannya, misalnya anaknya sakit, ya dengan harapan sembuh, kadang-kadang membawa kambing. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munajat itu Ibu, meminta itu sama dengan tukang tekwan tadi nah. Kita ngawak mangkok meli tekwan, tidak diladeninya oleh tukang tekwan. Ngapo? Mangkok kita kotor. Biar baca makan tekwan minjem mangkok wong yang bersih. Kira-kira bayangannya itulah kita minta doa ke wong lain.
wong lain yang bersih, yang ibadat. Menurut kacamata kita, ya Allah Tuhanku sehatlah wong sakit ini. Dengan jalan dia, Allah ngabulkan sakit ini. Nah, wong yang ziarah kepada kubur-kubur para waliullah, para orang-orang soleh, mereka memiliki keyakinan bahwa wong meninggal itu cuma pindah tempat dari alam fana ini kepada alam barzakh. Namun aktivitas mereka masih pacak, berdoa munajat kepada Allah, termasuk mendoa ke dia. Cuman yang salah di masyarakat ini minta dengan yang mati itu hukumnya syirik. Ya, hukumnya syirik. Kalaupun ngawak kambing, ngawak ayam, tak pula nak situ. Ya Allah, kalau memang hajatku ini kabul, aku nak nyembelih kambing, nak ku sedekah ke dengan wong bagus. Jangan nak buat wong mati tu. Wong mati mana baca miago kambing lagi. Kuburan dia lagi diliwati kambing. Ya Masyaallah. Jadi kalau percaya yang macam itu hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Jadi minta kepada Allah. Yalah ibu-ibu pengajian galau-galau kita tahan dukin yang nak bertanya karena sudah diinjak kode bakalan ada yang nak lewat dukin. Pemirsa Setia Pal TV jangan kemana-mana dukin, kami bakal balik lagi selepas jeda komersial berikut ini. Tetap baik di Ngelepuk Hati. Ngelepuk Hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Main bola ke Tanjung Sakti. Alhamdulillah balik lagi di Ngelepuk Hati. Ngelepuk Hati. Subhanallah. Boleh yang tadi yang nak bertanya ditahan-tahan tadi oleh karena ada yang nak liwat tadi. Sekarang kita diaturi boleh bertanya lagi. Tafadholi. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rosnani dari pengajian Al-Nisa, Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang. Aku nak bertanya Pak Ustadz, mak manonian kalau uang doanya dengan kita jahat supaya tidak terkabul doa itu dengan kita. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar doa wong itu tidak kabul sama kita. Sebelum kita ngomong Bu, Allah tu sudah maha tahu. Tidak mungkin Allah Ta'ala nak ngerespon doa wong tadi yang nak mencelakai kita. Selama dengan catatan kita juga tidak zalim dengan wong. Cuman kalau kita ada serado, memang kita mungkin nyahat dia, mungkin macam-macam baik, atau kita makan hak dia, atau terimbit di tanah dia, atau ngapo, Allah maha tahu juga. Akan Allah rasakan siapa main api terbakar, siapa main banyu basah, siapa nganjok ninggal salah. Jadi siapa yang zalim dengan wong, jahat dengan wong, kagak dibalik kenyebul oleh Allah. Tanpa wong itu, kan wong itu mau ya Allah, kezaliman si fulan dengan aku kuserahkan kepadamu ya Allah. Nah, ya Tuhan, sudah diserahkan sama Allah. Kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu dengan doanya orang-orang yang terzalim, walau kafir, walaupun wong kafir. Jadi kalau kita terasa terzalimi, doa kita digabulkan Allah. Berarti wong tadi bakal nerima balasannya. Tapi kalau kita tidak merasa menzalimi dia, doa dia tidak akan direspon Allah. Jadi pengecualian tadi, kan syarat doa tadi kita nak taat sama Allah sama beriman, kecuali kita dizalimi Pak Ustaz ya? Makbul. Zalim juga, zalim tadi akibat ngapo dia nyentuh zalim. Itu juga pacak teguran dari Allah karena dia tidak taat kepada Allah. Payah diatur yang lain yang nak bertanya. Agak jelas Pak ya. Langsung bertegak yang nak bertanya. Insyaallah. Tafadholi. Mak mana cerita? Belum ada orang Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ibu Eka dari pengajian Anissa, Lebong Gajah, Sematang Borang. Aku nak bertanya Pak Ustadz.
Cak ini Pak Ustadz, kita kan sembahyang subuh. Dalam sembahyang subuh itu kan ada doa kunut. Nah, doa kunut itu kan ada berapa ayat? Ayat 1, 2, 3 kita hafal. Seterusnya 4, 5, 6 itu tidak hafal. Kita langsung ke ayat terakhir. Mana hukumnya itu Pak? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi doa kunut itu berarti yang ibu hafal doanya. Pujiannya fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait lakal hamdu 'ala ma qadait. Tidak hafal itu kan? Nah, yang Allah mahdini fiman hadaitnya be hafal. Kalau ibu tidak hafal, ibu tulis taruh di dinding. Ibu tulis karena dalam sholat ini dua bu. Kalau kita sholat, Ya. sunat nyingok sejadah atau nyingok logos boleh. Jadi kalau kita ada dinding, ditulis saja di dinding. Waktu kunut nyingok dinding boleh. Nah, ya. Nah, nyingok dinding selesai baru sujud. Nah ini Pak Ustadz, kepalangan bercerita tentang baca ayat tadi pas sholat. Kalau misalnya dia megang Quran sambil sholat misalnya Pak Ustadz? Kalau dia sholat megang Quran, Iya sambil baca ayat itu. konsen sholatnya hilang. Jadi konsen hati nih berhubungan kepada Allah tuh kadang hilang. Merhati ke Quran. Satu. Kedua baca tak maliknya nih. Iya. Kalau dia malik batal semayang. Jadi kalau pandai cekel empol nih bagaimana? Set. Itu kalau tiup angin pula, jarian aja cacat. Soalnya lu pernah tuh nggak Pak Ustadz? Dia Iya. pakai Jadi sebaiknya baca yang mana Hafal. Hafal. Ya. Subhanallah. Insyaallah yang lain mana cerita? Yuk. Boleh langsung tegak yang megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Rohimah, pengajian Al-Hanif Sematang Borang. Pak Ustadz Taufik, aku nak bertanya Pak. Ini tadi pecahnya le banyak doa Pak ya. Nah ini aku agak nyimpang dikit Pak ya, boleh kan Pak? Aku nak nanyakan masalah kurban Pak. Kurban ini Pak, kata aku dengarkan ceramah, kalau kurban itu diri kita dewek dulu Pak ya, kurban ke. Nah berhubung kita cinta dengan wong tua Pak, tidak kalu Pak rasanya Pak, kita berkurban dulu, sedangkan wong tua belum berkurban Pak. Jadi kita ngurbankan wong tua dulu Pak. Alhamdulillah setelah kita ngurbankan wong tua dulu, dia meninggal Pak. Jadi cak manolah Pak itu diterima Allah apa tidak Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti masih hidup orang tua ibu. Ya. Nah, jadi caranya memang kurban itu man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musallana atau kama qala Nabi. Dalam riwayat barang siapa memiliki kemampuan tapi dia tidak berkorban, muji Nabi jangan nekat-nekat di tempat kami salat. Nah, karena hukum tadi itu yang mampu nih kita, berarti kita yang dihukumkan berkurban. Cuman karena modal tadi tak tega, tak kolu, nak nukini sementara orang tua belum, duitnya tuh ibu unjuk ke, jangan ibu beli ke kambingnya. Duit tadi ibu serah ke mak, ini duit. Nah kalau mak tahu ni nak korban. Cuman ingat kurban itu hukumnya sunat. Kalau wong tua kita ada hutang lebih baik dia bayar hutang daripada dia berkurban. Jadi artinya bukan ibu ngaubani tapi ibu ngadiah ke duit untuk dia kurban. Ya, macam itu. Alhamdulillah bu, alhamdulillah. Cuman kaifiatnya salah. Artinya yang kali ibu langsung ngaubankan mengatasnamakan umat tadi. Iya. Unjuk ke duit itu dengan dia, kayak dia belinya. Jadi artinya duit dia dewek ini, macam itu. Iya. Pak Yuh, diatur yang lain yang nak bertanya, langsung tegak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nama Haja Zubaidah Daim dari pengajian Anisa Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang.
Aku nak nanya Pak Ustaz. Mak manunyan Pak Ustaz. Aku sholat nak sujud terakhir itu nggak tahu kentut. Nah, jadi mak mana caranya? Apa ngulang lagi? Apa terus assalamualaikum? Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buang angin ya. Iya. Ibu, kalau salam tuh berarti kita habis mayang, habis sholat. Ini lemah habislah berbunyi. Jadi tak usah disalam ke, ya lala tadi tuh. Iya. Nah, jadi yang berbunyi tadi itulah nyelesai kenyo tadi. Habis cerita Cuman di masyarakat ada yang berpendapat siapa habis sholat kentut tidak boleh berdoa, tidak boleh berzikir, itu pendapat salah. Terus apa dia hubungannya berdoa dengan kentut? Wudu itu untuk sholat, untuk ngaji, untuk tawaf, untuk megang Quran, ngawak Quran, perlu wudu. Berdoa tidak pakai wudu. Nah, jadi kalau habis sholat kita terkentut, tapi ibu tadi batal mayangnya, sholatnya, mesti mbak wudu lagi. Jadi negak ke baru, ya. Sah Yo. Ya Pak Yo, diatur tadi yang hijau lah bertegak tadi. Hijau. Hijau coba dokin. Hijau dokin. Langsung tegak. Sebelah buri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Siti Sofia dari pengajian Lebong Gajah Sematang Borang. Nak nanya Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, kami kan ibu-ibu setiap bulannya datang bulan. Nah, bolehkah pada waktu datang bulan itu kita berdoa apa harus menunggu suci? Demikianlah pertanyaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Larangan wong dalam keadaan haid itu satu sholat, kedua tawaf, ketiga baca Quran, keempat pegang Quran, kelima masuk masjid, keenam berdiam dalam masjid, ketujuh tidak boleh puasa, kelapan tidak boleh dicerai. Orang lagi haid tu tidak boleh dicerai, hukumnya haram tapi sah nyerinya. Haram dicerai tapi hukum cerainya sah. Kemudian tidak boleh bersenang-senang antara pusat dan lutut. Wong dalam keadaan haid. Jadi berdoa tu tidak masuk di larangan wong haid. Jadi kalau saat lagi uzur berdoa be. Kalaupun tu baca ayat Al-Quran itu diniatkan doa, bukannya ayat Quran. Ya. Tu. Dan jadi berdoa, kesimpulan berdoa ada apa dalam keadaan haid. Ya, Pak Yo diatur yang lain. Langsung. Yang hijau lagi. Ayo kalau ndak nian. Langsung tegak. Jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Maryam Ali dari Lebong Gajah, Matang Porang. Pengajian dari Lebong Gajah Al-Jannah. Pak Kiai, saya mau tanya. Sahkah orang yang non muslim melak persatuan dengan kita orang muslim? Uangnya boleh ndak dimakan? Iya, persatuan amal kematian. Ya. Jadi orang agama lain melok dalam persatuan wong Islam dan dia melok nyumbang. Boleh tak dimanfaat ke duitnya? Boleh. Selama duit itu duit halal. Kita tahu pekerjaannya pekerjaan halal. Boleh tak apa-apa. Silakan, cuman ada garis bawahnya. Gek kalau dia meninggal kaget nak diapo ke dia tu. Karena kita wong Islam ngurusi wong non muslim meninggal, dibuat model kita disemayang ke, itu hukumnya haram. Nah, jadi kalau dia tadi melok, dia tahu sifat kau ni posisinya melok nyumbang baik. Kaget waktu kau meninggal, kami dah acak nak ngapo-ngapo dengan kau. Paling-paling ya kalau dia sifatnya agesan, duitnya baik dibalik ke. Cuman sebaiknya jangan jadi fitnah, tak usah diajak.
Kaget jadi fitnah. Lebih baik tak usah. Bukan kita nak bermusuh, bukan. Tapi kaget payah nak ngaturnya. Nak ngatur ini, ngatur itu ya. Nah, jadi mumpung dia belum meninggal, baliklah dulu duitnya tuh. Ya baliklah Bu. Habis pengajian ini langsung balik ke baik. Datuk yang lain. Tafadholi yang nak nanya? Ya. Yang merah pula ini. Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Haja Yasniati dari pengajian Al-Hanif Sematang Borang. Pak Ustadz, aku nak bertanya di agak beda dikit Pak, yaitu tentang sholat malam, sholat tahajud, tobat, dan sholat hajat. Nah yang tiga itu, yang mana yang nak kita dulu kan Pak? Tahajud dulu, apa tobat dulu Pak? Kadang waktunya lah mepet nak subuh. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu pasti penasaran jawabannya Mak Mano. Sholat tahajud dulu apa sholat tobat dulu? Pemirsa Setia Pal TV juga nak tahu jawabannya sesuai dengan hukum Islam, agak dijawab oleh Ustadz. Tapi jangan kemana-mana doken. Kita bakalan jedah dulu sedengat karena bakalan ada yang nak jalan-jalan. Alhamdulillah, syukur di hati. Tetaplah di ngelipur hati. Ngelipur hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Subhanallah, balik lagi kita di acara kesayangan kita, Ngelipur hati. Ngelipur hati. Pemirsa Setia Pal TV, tentunya tak sabaran lagi apa tadi permasalahan yang ditanya oleh ibu pengajian tadi, langsung kita dengar jawabannya dari Ustadz. Tadi pertanyaan ibu, kalau kita nak sholat malam tahajud dokin, apa hajat dokin, atau taubat dokin. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan di waktu malam. Sholat apapun namanya itu tahajud, walau tidak niat tahajud. Kita sholat taubat jam 3 malam, itulah tahajud. Kita sholat jam 3 fajar, setengah 4 fajar, itu ialah tahajud, walau tidak niat tahajud. Jadi ibu tadi nanya sholat hajat, ialah tahajud. Jadi caranya apa dokin? Hajat itu adalah sholat minta kepada Allah. Kita ni kalau namanya berasan, minta maaf dulu baru berasan. Iya. Jadi caranya ibu sholat taubat dulu, dan sudah sholat taubat baru sholat hajat. Jangan hajat dulu baru taubat, salah. Minta maaf dulu baru minta duit. Minta ampun dulu baru bermunajat. Jadi taubat dulu baru hajat. Cara nak berasan Bu. Payah diatur yang lain yang nak bertanya. InsyaAllah, tafadhol. Langsung tegak, tak apa-apa. Abang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nyimas Cek Nonci, Pak Taufik. Kami dari rombongan pengajian Al-Hanif. Nak bertanya Pak Ustadz. Di mana-mana ada galau jemaah-jemaah. Yang nak kutanya Pak Ustadz, kalau kita memimpin doa idak paseh hurufnya, kira-kira sah apa tidak? Dan juga kita yang ada di sekitarnya tu boleh tak melok ngaminkan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah jarang nama Cik Nonci ini, lah jarang. Wong lamo ini, wong lamo. Iya. Nyimas pula. Jadi yang namanya pemimpin Cek mesti nak lebih. Bacaan nak bagus, PL perangi nak bagus, sifat nak bagus. Nak lebih, bukan jarinya lebih, nak lebih. Kalau yang namanya memimpin maconya salah, tujuannya salah, mana nak ngamin kenya? Nah maka itu siapapun yang namanya nak memimpin harus memiliki lebih dari yang dipimpin.
mesti lebih faham duduk perkara persoalan. Kalaupun kepengen mimpin, tanya dengan yang ngerti. Aku ni nak mimpin doa orang meninggal, apa dia doanya, tolong dengar ke benar tak tata tertibnya, hurufnya. Jadi kita yang aminkan ni rasanya seret. Amin, amin. Tak ada simpang siur. Yang mana huruf kha mesti dibaca kha, ini kha dibaca jadi ha, ha dijadi macam-macam berubah. Artinya merusak makna. Jadi kalau kita ngaminkannya, kalau lah tahu salah jangan. Allahumma ja'alna minal khasiin. Jangan. Ya. Mestinya Allahumma ja'alna minal khashi'in. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang khusyuk. Kalau khasiin yang hina. Nah, jadikanlah kami orang-orang yang hina. Oh, reto. Jangan diamin ke? Jadi kalau dia salah jangan diamin ke? Iya, kalau iya, dia iya, benar baru dia diamin ke. Subhanallah, itu tadi supaya ngerti tadi ya, tak bacanya apa dia. Ya tuh yang nak bertanya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komaria dari pengajian Anissa Sematang Borang. Pak Ustadz mau nanya. Tadi saya sholat, pas nebang dohor. Nah kan terburu-buru, boro-boro doa. Takut ketinggalan mobil mau kesini. Sah apa ida? Nah mau itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ada waktunya. Jadi kalau dia sudah masuk waktu, boleh bu langsung salat. Posisi lagi azan, kalau memang nak pergi, asal masuk waktu sah. Cuman dengar azan itu adabnya kita. Adabnya kita selesaikan dulu azan, baru kita salat, adabnya. Tapi bila kita memang buru-buru langsung salat sah. Sah. Tenau-naun. Tenau-naun. Subhanallah, itu dia tadi jawaban-jawaban dari Pak Ustadz kita tentang bahasan kita sehari ini tentang keutamaan daripada berdoa. Subhanallah, tidak terasa waktunya sudah di penghujung. Mak mano kalau kita minta Ustadz kita untuk nyampe ke sedikit kesimpulan. Minta kehebatannya Pak Ustadz diaturi. Doa merupakan satu alat pedang yang paling tajam. Jadi ibu, para pemirsa sekalian di rumah, gunakanlah pedang itu yang sebaik-baiknya. Kapak-kapaklah, gepuk-gepuklah sampai kapanpun. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadat. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah satu alat bagi orang yang beriman, pedang bagi orang beriman. Jadi manfaatkanlah doa itu dengan sebaik mungkin untuk munajat kepada Allah guna membenahi keadaan posisi kehidupan kita. InsyaAllah dengan berdoa dan munajat, bermohon dan berharap, doa itu akan membawa kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Ustadz, makasih banyak atas waktunya untuk sama-sama kami di acara Ngelipuh Hati ini. Jazakallah syukran khairan kasiro. Juga untuk ibu-ibu pengajian dari Sematang Borang, Lebung Gajah, jauh-jauh lah bergejok ke sini dah insyaallah dia hitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk pemirsa setia Pal TV Galo-Galo atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan juga terkhusus untuk Pal TV juga nak ucap terima kasih banyak kepada Dinar Property juga sama Stimik MDP atas dukungan serta kerjasamanya sehingga acara Ngelipuh Hati ini pacak terselenggara dan pacak disaksikan oleh pemirsa setia Pal TV Galo-Galo. Akhir kata, aku Abi Torik Jamil juga seluruh kerabat kerja yang bertugas minta maaf kalau ada salah-salah kata, dan sekarang nak pamit undur diri. Dan sebelum pamit kita nak pantun doa. Paling senang makan gendang ati, belinya di pasar kuta. Hati tenang nonton Ngelipuh Hati, tentunya di Pal TV memang punya kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelipuh Hati.